Jadi akhirnya tiba-tiba langsung sakit banget gitu. Ya udah. Iya. Pakai tongkat ya. Iya. Oke, baik. Kita mulai, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafidhoni wa hafidhakunallah, bil khusus segenap pengurus Majelis Taklim Sabila yang semoga pengurusnya dan jamaahnya Ibu Nani Winata beserta keluarga besarnya semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Ibu sekalian, hafidhoni wa hafidhakunallah, kita doakan dengan suratul Fatihah. Yang pertama untuk Ibu Pri, namanya sih Priyonora. Ibu Nur Nur Amriya, istrinya Pak Priyono. Saudara selamat. Dan Ibu Dini nggih. Nama lengkap? Baik. Sunda banget namanya ya. Ulang-ulang ya tandanya. Ya, semoga beliau berdua dan siapapun di antara kita dan keluarga kita yang sedang sakit juga, semoga Allah lekas pulihkan kembali, sehat walafiat kembali, panjang umur yang mubarakah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala hadini as-salihah wa ala kulli niyatin salihah. Syafahumullah syafahunallah syafanallahu syifaan ajilan la ba'sa tahurun la yughadiru saqaman. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan kajian kita kitab Hayatus Sahabiyat, tentang Ummul Mukminin ya, Juwairiyah binti Haris radhiyallahu anha. Al-Juwairiyah al-Hulwah al-Malahah, manis lagi sangat cantik, radhiyallahu anha. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana biha bi ulumihi bid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ummul Mukminin Juwairiyah binti Haris radhiyallahu anha, gelarnya Al-Hulwah Al-Malahah. Jadi manis lagi sangat cantik. Hulwa itu gula, manis artinya. Hulwa itu manis. Kalau malih itu aslinya asin. Milha itu garam.
Orang Arab itu kalau nyebut orang cantik itu asin. Kalau Jadi, asinan, kenapa? kalau asinan nggak ada. Makanya ada wanita itu disebut malihah. Malihah itu artinya cantik. Kalau aslinya malihah itu asin artinya. Cuman orang Arab itu menyebut wanita yang cantik itu dengan istilah asin itu, malihah. Ya. Karena milhatun itu artinya garam. Kalau hulwah, halawah itu dari kata manisan, gula. Ya, untuk cantik juga. Nah, kalau kita kan kalau cantik kan manis ya. Untuk istilah manis, wanita yang manis itu untuk orang wanita yang cantik. Orang Sunda biasanya manis-manis katanya gitu katanya. Katanya. Allahu Akbar. Nama dan nasabnya. Beliau adalah Juwairiyah binti Haris bin Abi Diror bin Abi Diror bin Hubek bin Abdul Malik bin Yudaimah bin Mutalik bin Khuza'ah radhiyallahu anha. Kelahiran dan perkembangannya. Orang dulu itu walaupun belum ada Dukcapil tapi datanya lengkap sampai keturunan yang keberapa itu lengkap. Kita aja buyut kadang udah nggak tahu siapa buyut kita. Di atas buyut kadang juga udah nggak tahu siapa. Apa kita keturunan Ronggolawe apa keturunan Angling Darmo enggak roh. Kelahiran dan perkembangannya. Siti Juwairiyah radhiyallahu anha dilahirkan 14 tahun sebelum hijrah. Beliau tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bangsawan yang penuh kemewahan. Dia adalah putri dari pemimpin dan pemuka kabilahnya, yakni Bani Mustaliq. Juwairiyah radhiyallahu anha menjalani kehidupan yang syarat kenikmatan dalam waktu yang lama. Sejak kecil sampai dewasa hingga sifat kewanitaannya menjadi matang pada usia dewasa. Beliau menjadi lambang kecantikan wanita serta kebaikan akhlak. Dicantik lahir batin lah kalau bahasa kita beliau ini. Dan kebaikan akhlak dan adabnya. Sudahlah cantik wajahnya, bagus pula akhlaknya. Sudahlah rupawan wajahnya, indah pula perangainya. Sehingga semua pemuda Khuza'ah, baik yang dekat maupun yang jauh, yang kaya dan yang mulia, mengangan-angankan andai kata dirinya berhasil memperistri gadis cantik putri ketua kabilah itu. Akhirnya seorang pemuda Khuza'ah yang bernama Safi' bin Safwan bin Dushafar al-Khuzai berhasil menyunting dan menikahinya. Awal terpancarnya cahaya nurani. Jadi suami pertamanya berarti itu tadi itu, ya kan? Jadi dia janda betul nanti. Kan Nabi yang gadis cuma Siti Aisyah radhiyallahu anha. Yang lain janda semua. Umur berapa dia? Enggak tahu. Ya kalau masih kayak Bu Anis ya walaupun tapi kan masih Bu Anis kan masih Bu Anis. Iya, Mas. Orang kalau nyebut Bu Anis, Anyis gitu. Lo senyumnya aja masih manis. Masya Allah, barakallahu fiik. Awal terpancarnya cahaya nurani. Lanjut. Sesudah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerangi Bani Lihyan dan Duqir, beliau kembali ke Madinah sebulan atau sebulan lebih sedikit sesudah itu. Disampaikan berita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Bani Mustalik, kaumnya Juwairiyah radhiyallahu anha, yang merupakan salah satu kabilah yang menentang Islam, memobilisasi pasukan dan persenjataan serta melakukan persiapan intensif untuk menyerang Madinah.
syaitan mulai menyusup ke dalam hati mereka dan menghias-hiasi mereka dengan perasaan bahwa mereka adalah orang-orang yang kuat serta mampu mengalahkan kaum muslimin. Mereka mempersiapkan segalanya dan menyiagakan semuanya untuk menyerang orang-orang Islam yang dipimpin oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedang mereka berada di bawah komando kepala kabilah yakni Haris bin Abi Dzurrar, ayahanda Juwairiyah radhiyallahu anha. Jadi awalnya suku Bani Mustalik ini adalah suku yang memusuhi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setan memprovokasi mereka dengan menganggap dirinya itu kuat, hebat, menganggap remeh kaum muslimin. Satu hal yang lupa mereka orang-orang kafir itu banyak yang lupa bahwa muslimin itu tampaknya mungkin sedikit, tampaknya mereka sederhana, tampaknya mereka lemah. Tapi jangan salah, yang selalu menyertai mereka adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan Allah inilah yang membuat mereka walaupun jumlahnya sedikit tapi selalu menang dalam peperangan. Jadi walaupun jumlahnya sedikit tapi selalu menang dalam peperangan. Maka karena pertolongan Allah itu pula seorang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang pendek dan kecil itu bisa mengalahkan Abu Jahal yang tinggi besar. Itu semua karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala pula lah, maka pasukan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu yang cuma sekitar 4.000 orang itu bisa mengalahkan pasukan Romawi yang 200.000 orang itu. Itu seperti itu, yang ratusan ribu. Artinya apa? Semua karena pertolongan Allah. Itu yang orang kafir salah perhitungan, salah kalkulasi, dikiranya sedikit dan lemah. Padahal mereka ini selalu dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata kunci supaya dapat pertolongan Allah bagi kaum muslimin adalah sabar dan bertawakal hanya kepada Allah. Bersabar dan bertawakal hanya kepada Allah. Ketika muslimin tidak sabar, muslimin kalah di perang Uhud. Ketika muslimin tidak bertawakal hanya kepada Allah, muslimin hampir kalah. Tapi akhirnya menang sih, begitu tobat bertawakal kembali hanya kepada Allah, menang. Tapi hampir kalah. Kapan itu? Ketika di perang Hunain. Itu ketika mereka mengatakan dulu jumlah kita kecil kita menang, apalagi sekarang jumlah kita besar pasti menang. Itu Nabi enggak suka dengan ucapan itu. Kenapa? Karena ucapan itu berarti telah tidak bertawakal hanya kepada Allah, telah bertawakal kepada jumlah. Maka akhirnya mereka kalah. Makanya gini, hampir kalah maksud saya. Begitu tobat langsung menang dengan izin Allah. Itu ceritanya diabadikan dalam Al-Quran di surah At-Taubah ayat 25-26 itu. Ya, At-Taubah ayat 25 dan 26. Itu kalau yang perang Uhud itu di ayat 140 di surah Ali Imran itu. Termasuk di ayat-ayat sebelumnya itu. Wes, singkat kata singkat cerita, kita sebagai pribadi, ini catatan penting buat kita bersama. Kita sebagai pribadi, sebagai keluarga kecil, keluarga besar, komunitas kaum muslimin, kalau ingin dekat dengan pertolongan Allah, catat baik-baik. Satu, harus sabar. Yang kedua, harus bertawakal hanya kepada Allah. Itu siapapun yang kita hadapi, pasti kita menang. Siapapun yang kita hadapi, kita pasti menang. Asalkan kita bersabar dan bertawakal hanya kepada Allah. Sabar itu intinya pada pengendalian diri. Jadi orang sabar itu bukan diam. Sabar itu bergerak, tapi terkendali. Jadi ya boleh marah, tapi marahnya terkendali. Ya boleh nangis, tapi nangisnya terkendali. Itu orang sabar. Jadi nggak diem aja ya. Nggak diem, bergerak dia, tapi sabar, tapi terkendali gitu maksudnya. Nah, terus kemudian bertawakal hanya kepada Allah itu totalitasnya dalam hati. Berserah diri hanya kepada Allah. Nah, tapi secara fisik tetap usaha, tetap bergerak juga sama, bukan lantas dengan dalih tawakal terus kemudian nggak ada usaha sama sekali, itu nggak boleh juga, harus ada usaha gitu. Baru lanjut. Adapun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sang panglima begitu mendengar berita itu dengan karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau yang berupa kekuatan dan kemampuan, bersikap waspada dengan kewaspadaan yang luar biasa yang tak ada duanya dalam ilmu kepemimpinan. Jadi panglima perangnya adalah Nabi langsung. Jadi dalam beberapa kali perang Nabi memimpin peperangan itu, tapi dalam beberapa kali perang pula Nabi kadang tidak memimpin. Ya, itu menunjukkan bahwa seorang pemimpin tidak harus selalu ada dalam peperangan.
ada masa di mana kadang pemimpin itu cukup pasukannya yang berangkat. Tapi Nabi di banyak medan peperangan beliau meneladankan hal itu. Tapi yang saya heran itu selama saya belajar hadis atau sirah itu, Nabi itu kan hampir 4 bulan sekali perang ketika dia berada di Madinah itu. Iya, dalam kurun waktu kira-kira 10 tahun di Madinah itu hampir 4 bulan sekali Nabi itu perang. Kalau apa ya, dalam beberapa kali perang itu yang kalah cuma sekali itu aja di Uhud. Selebihnya seringkali menang gitu, atau seringkali menang sih gitu. Nah, itu herannya Nabi itu, saya belum pernah baca Nabi itu membunuh gitu. Itu yang saya heran. Dalam perang itu saya belum pernah mendengar Nabi itu membunuh itu. Tapi kalau sahabat jelas ya. Seperti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu kalau sekali cabut pedang bisa 40 orang kafir mati. Sekali cabut pedang. Nah, ini sekelas Nabi itu, sependek yang saya pernah baca ya. Saya kok belum pernah mendengar riwayat bahwa Nabi membunuh. Belum pernah. Berarti Nabi itu bela dirinya luar biasa, tidak sampai membunuh gitu loh. Bikin musuh takluk tapi nggak terbunuh, itu kan luar biasa. Kalau perang terus membunuh, itu kan biasa ya. Nabi itu dengan izin Allah itu dalam peperangan itu nggak sampai membunuh, tapi musuh takluk. Tapi kalau sahabat kok wajar membunuh, karena kan dalam kondisi perang. Karena kalau nggak membunuh kan dibunuh. Dan Nabi itu bisa tidak membunuh coba, tapi menang peperangan. Yaitu kelebihannya. Itu kalau di dunia persilatan itu bisa menaklukkan tanpa membunuh itu bela dirinya luar biasa, bisa mengukur kekuatannya. Padahal pedangnya Nabi itu pedang yang pilih tanding. Kudanya juga kuda yang luar biasa, tapi luar biasanya begitu. Sependek yang pernah saya pelajari. Tapi kalau kita akumulasi dengan masa dakwahnya Nabi kita Muhammad SAW, yang notabene masa perangnya Nabi kalau kita ambil rata-rata 4 bulanan itu kalau diakumulasi dengan kurun waktu 23 tahun masa dakwahnya Nabi itu, maka barangkali yang Nabi perang itu hanya 1% saja. Kalau kita persentase, hanya 1% saja. Perangnya Nabi itu cuma 1% saja. Sisanya itu adalah menebar kasih sayang. Dan dalam catatan sejarah, Nabi itu boleh dikata itu tidak pernah memulai peperangan. Karena dalam Islam itu perang itu awal mulanya bukan perintah, tapi hak mempertahankan diri. Sejarah mencatat muslimin kan di perang Badar itu perang pertama. Itu karena diserang kan. Maka muslimin mempertahankan diri. Jadi awal mulanya perang itu bukan kewajiban tapi hak. Nah, ketika hak mempertahankan diri itu muncul, maka menjadi kewajiban untuk mempertahankan diri. Disitulah kemudian ada kewajiban untuk berjihad, untuk berperang karena untuk mempertahankan diri. Nah, selebihnya ada perang-perang tertentu yang Nabi yang memulai, tapi Nabi yang memulai menyerang itu karena mereka yang mencari gara-gara. Misalnya ada kezaliman yang harus ditaklukkan. Atau yang tidak kalah pentingnya lagi adalah misalnya ada wilayah yang mestinya takluk. Misalnya kayak Mekah takluk. Itu kan harusnya semua wilayah Mekah itu takluk. Tapi ada 2 wilayah nggak mau takluk. Maka dipaksa takluk. Mana itu? Hunain dan Taif. Nabi ke Hunain dulu itu untuk menaklukkan Hunain, baru Taif. Nah, itu karena memang kalau menurut kesepakatan kan harusnya mereka takluk. Mereka nggak takluk, mereka memberontak. Kalau berontak disikat oleh Nabi. Itu seperti itu. Makanya semua perangnya Nabi itu bukan Nabi yang memulai sebenarnya, tapi dimulai oleh pihak di luar Islam. Nabi mempertahankan diri, terus kemudian ada beberapa pihak yang mestinya takluk nggak mau takluk, baru Nabi sikat. Atau ada kezaliman yang dilaporkan kepada Nabi, maka Nabi bergerak untuk menaklukkan wilayah yang zalim itu. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Perang Bani Mustalik. Perang ini terjadi pada bulan Sya'ban tahun ke-6 Hijriyah. Berdasarkan pendapat yang paling kuat, sebab terjadinya perang adalah tersampaikannya berita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kepala suku Bani Mustalik Haris bin Abi Dirar melakukan perlawatan ke seluruh kaumnya, termasuk orang-orang yang memiliki kekuatan militer dari kalangan Arab
seraya mengajak mereka untuk memerangi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengirim Buraidah ibn Husayb al-Aslami radhiyallahu an untuk mengkonfirmasi berita itu. Nabi itu musuh aja masih dikonfirmasi, tidak langsung percaya apa betul berita itu, karena jangan sampai kita gegabah menyerang ternyata tidak seperti yang diberitakan. Jadi Nabi itu kepada musuh aja masih konfirmasi, apalagi kepada sesama Islamnya. Makanya kita itu kalau ada berita buruk tentang saudara sesama Muslim, kita tidak boleh langsung percaya. Dia datang kepada mereka dan bertemu dengan Haris bin Abi Diror. Buraidah radhiyallahu an berbincang serius dengan Haris. Lalu dia kembali melaporkan hasil pembicaraannya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesudah mendapatkan kepastian berita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memobilisasi para sahabat untuk segera berangkat keluar dari Madinah memerangi Bani Mustalik. Beliau berangkat meninggalkan Madinah ketika bulan Sya'ban. Tinggal tersisa 2 hari lagi. Berarti masih bulan apa ini? Masih bulan Rajab, belum boleh perang sebenarnya. Tapi kan sudah hampir mau habis. Sekelompok orang munafik yang tidak ikut pada perang sebelumnya kini ikut menyertai beliau dalam pasukan. Beliau menyerahkan keamanan Madinah kepada Zaid ibn Harithah radhiyallahu an. Ini putra angkatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada ahli sejarah yang mengatakan bahwa yang diserai untuk menjaga Madinah adalah Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Ada juga yang mengatakan Sumailah ibn Abdullah Al-Laisi radhiyallahu an. Haris bin Abi Diror sudah mengerahkan mata-mata untuk mendapatkan informasi tentang pergerakan pasukan Islam. Akan tapi kaum muslimin berhasil menangkap dan membunuhnya. Konsekuensi mata-mata dihukum mati, itu konsekuensi. Tatkala berita pergerakan pasukan Islam dan terbunuhnya mata-mata itu sampai kepada Haris ibn Abi Diror, pasukan Bani Mustalik mengalami ketakutan yang luar biasa. Sejumlah kabilah Arab yang tadinya bersekutu dengan mereka memilih untuk memisahkan diri dan lari bercerai-berai. Karena mentalnya orang kafir sama mentalnya orang Islam beda. Kalau orang kafir kan berharap selamat. Kalau orang Islam saat di masa Nabi itu kalau perang berharapnya itu mati syahid. Tapi pemimpinnya berpikir bagaimana caranya supaya pasukannya selamat semua. Makanya kalau pamit itu dalam sejarah itu, sahabat kalau pamit sama istrinya, "Dek, kalau bahasa kita, saya mau berangkat perang, doakan saya nggak balik lagi ya," gitu. Begitu, saking semangatnya mati syahid. Oh, kalau kita kan nangis itu. Jadi sahabat itu kalau pamit berangkat perang itu begitu. "Dek, aku mau berangkat perang, doakan aku nggak balik lagi." Saking semangatnya mati syahid. Ada orang datang sowan menghadap kepada Nabi kita Muhammad SAW. "Ya Rasulullah, kalau saya mati di medan perang, apa untuk saya?" Nabi bilang surga. Begitu ngambil uang surga, langsung titip anak saya Rasulullah, titip istri saya, titip rumah saya, perbendaharaan saya, titip semua. Jadi berangkat itu wis tidak punya pikiran balik kalau berangkat. Jadi muslimin itu kalau berangkat perang itu tidak punya pikiran apa? Balik. Wis pokoknya maju itu. Itu kenapa? Iya, betul. Itu seperti itu. Wis, singkat kata, singkat cerita, sampai mana tadi, Bu? Tak bercerai-berai. Mereka karena mental muslimin dan mental orang kafir itu nama tadi berbeda ya. Rasulullah SAW dan pasukan kaum muslimin sampai di Muraisi, nama salah satu mata air di Bani Mustalik yang ada di arah Qadid di dekat pantai. Pasukan Islam bersiap-siap melakukan pertempuran
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membariskan pasukannya. Panji Muhajirin dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sedangkan panji Ansor berada di tangan Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu an. Pasukan Islam menyerang dengan hujan panah pada awalnya. Lantas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pasukannya untuk menyerang bagaikan serangan satu orang. Saat itulah kemenangan tiba. Kaum musyrikin mengalami kekalahan total. Banyak musyrikin bergelimpangan menjadi mayat dan banyak pula yang ditawan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menawan wanita, anak-anak, unta dan kambing. Ini konsekuensi ya dari perang ya. Sama wanita muslimah pun kalau kalah perang ditawan sama. Jadi konsekuensi perang adalah ada tawanan perang. Ini konsekuensi dari peperangan. Nanti terserah panglimanya apakah mau dimerdekakan atau dihukum atau dipenjara. Wih, masya Allah. Mainan apa deh? Main apa deh? Main apa deh? Main apa deh? Mangku. Main apa deh? Aduh mas, doa dulu sini. Doa dulu. Doa ya. U'iduka bi kalimatillah tamah min kulli syaitanin wahama wa min kulli ainin lama. Ya Hafid. Allah yahfadka. Ya Fatah. Fatahullahu laka futuhal arifin. Allahumma ati nafsahu taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Masya Allah, barakallahu fik. Tas. Masya Allah, barakallahu fik. Ya wis. Waduh. Aduh. Pionnya dulu. Wih. Baik, kita teruskan lagi ya. Terus kemudian apa? Salah. Kemudian Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq lantas Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan pasukannya untuk menyerang bagian serangan satu orang. Balik. Pasukan Islam menyerang dengan hujan panah pada awalnya. Lantas Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan pasukannya untuk menyerang bagian serangan satu orang. Saat itulah kemenangan tiba. Kaum musyrikin mengalami kekalahan total. Banyak musyrikin bergelimpangan menjadi mayat dan banyak pula yang ditawan. Rasulullah Muhammad SAW menawan wanita, anak-anak, unta dan kambing. Ini konsekuensi dari peperangan ya. Termasuk nanti kalau seandainya ada muslimin yang kalah, ya sama ditawan juga. Terus terserah panglimanya apakah akan dimerdekakan atau ditawan atau dijadikan budak, itu terserah. Tapi intinya satu, kalau menjadi tawanan kaum muslimin itu dimanusiakan kalau ditawan. Kalau ditawan itu dimanusiakan. Tapi kalau memang dia dianggap berbahaya bisa dihukum mati juga. Tergantung jadi kadar kebahayaan orang yang dimaksud. Kalau mau dijadikan budak, maka hak-haknya sebagai budak juga dipenuhi, budak yang dimanusiakan, bukan budak yang dianggap seperti binatang. Konsekuensi dari sebuah Nah itu terserah panglimanya nanti. Terserah panglimanya. Tapi kalau nggak dibawa kan sayang. Wong itu menjadi hak yang menang kan. Jadi hak yang menang itu. Ibu, kalau ibu memperhatikan perang di Palestina itu, ketika ada pertukaran tawanan itu apa pengakuan orang-orang negara Israel yang jadi tawanan? Kami di sini baik, dilayani dengan baik, dihormati, dijaga, diperlakukan dengan baik. Itu padahal itu orang negara Israel yang ngomong gitu. Jawab. Kenapa? Karena Islam itu memanusiakan manusia memang. Tapi kalau orang Islam yang ditawan, orang kafir kan macam-macam kelakuannya. Itu seperti itu. Baik kalau yang jadi tawanan kaum muslimin dimanusiakan betul, mereka dimuliakan. Itu kan ada di internet itu ya, di media sosial itu mereka ngomong itu seperti itu. Itu seperti itu. Tiada personel pasukan Islam yang mati kecuali satu orang saja. Itu pun karena kesalahan yang dilakukan oleh orang Ansor yang menyangka dia masuk pasukan musuh. Ya dikira
dia musuh ternyata dia kawan. Ya, itu namanya membunuh yang tidak sengaja. Begitulah Rasulullah Muhammad SAW memenangkan perang yang sebenarnya tak dikehendaki itu, dan beliau sukses memutus angan-angan dari cita-cita musuh. Ibnu Ishaq, Nabi itu sebenarnya nggak mau perang sebenarnya, makanya kan Nabi itu nggak mau langsung bergerak, nyuruh orang ngomong baik-baik dulu. Ternyata beneran mau ngajak perang, ya udah diladeni. Ibnu Ishaq bertutur banyak orang dari Bani Mustalik yang terbunuh pada saat itu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu membunuh 2 orang dari mereka, yakni Malik dan anak lelakinya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu berhasil membunuh salah seorang pasukan kavaleri, mereka yang biasa dipanggil dengan julukan Ahmar si merah atau Uhaimir si merah kecil. Rasulullah Muhammad SAW menawan banyak wanita dari kalangan Bani Mustalik. Lantas beliau mengeluarkan khumus, bagian 1/5 dari ghanimah dari mereka, kemudian beliau membaginya untuk kaum muslimin. Setiap pengendara kuda anggota pasukan kavaleri mendapatkan 2 bagian, sedangkan setiap pejalan kaki infanteri itu mendapat 1 bagian. Salah seorang wanita Bani Mustalik yang dibagikan sebagai boyongan adalah Juwairiyah binti Haris bin Abi Diror radhiyallahu anha, putri kepala suku kabilah. Karena kan kalah kabilahnya, otomatis jadi tawanan. Safi bin Sofwan, suami Juwairiyah binti Haris, termasuk salah seorang yang terbunuh oleh pedang kaum muslimin. Dialah yang bersajak tatkala dia berperang. Aku adalah anak Syafar dan pelipisku basah. Tombakku punya kekuatan dan pedangku terhunus, tetapi aku tahu bahwa aku pasti terbunuh. Itu kata si suaminya Juwairiyah sebelumnya, yang pertama itu. Masuk Islam dan pernikahannya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, dia berkata, "Lamma qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabaya Bani Mustaliq, waqa'at Juwairiyatu bintul Al-Haris fi sahmi li Sabit bin Qais ibn Shimas aw ibn ammin lahu wa katabathu ala nafsiha wa kanat imra'atan hulwatan mulahatan la yaraha ahadun illa akhadat bi nafsihi fa atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasta'inuhu fi kitabatiha qalat fa wallahi ma huwa illa an ra'aituha ala babi hujrati fakarihtuha wa araftu annahu sayyara minha ma ra'aitu fadakhalat alaihi faqalat ya Rasulullah anna Juwairiyatu bintu Al-Haris ibn Abi Dirar sayyidi qaumihi wa qad asabani minal bala'i ma lam yahfa 'alaika fa waqa'tu fi sahmi li Thabit ibn Qais ibn Shammas aw li ibni ammin lahu fakatabathu ala nafsi faji'tuka asta'inuka ala kitabati qala fa hal laki fi khairin min dalika qalat wa ma huwa ya Rasulullah qala aqdi kitabataka wa atazawwajuki kitabatuki wa atazawwajuki qalat na'am ya Rasulullah qala qad fa'altu qalat wa kharajal khabar ila an-nasi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazawwaja Juwairiyah binta Al-Haris faqala an-nasu asharu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farsalu ma bi aidihim qalat falaqad a'taqa bi tazwijihi iyaha mi'ata ahli baitin min Banil Mustalik fama a'lamu imra'atan kanat a'dhamu barakatan ala qaumiha minha. Tatkala Rasulullah Muhammad SAW membagi tawanan wanita Bani Mustalik, Juwairiyah binti Al-Haris ditetapkan menjadi milik Thabit bin Qais bin Shammas atau milik saudara sepupunya. Dia berusaha memerdekakan dirinya dengan cara mencicil harganya atau mukatabah. Dia adalah seorang wanita yang cantik dan manis. Tiada seorang pun yang melihatnya kecuali pasti hatinya tertarik kepadanya. Juwairiyah datang kepada Rasulullah SAW meminta tolong kepada beliau agar berkenan membantu memerdekakan dirinya dengan mukatabah. Jadi budak itu bisa memerdekakan dirinya dengan cara memberi dirinya kepada tuannya, itu namanya budak mukatab. Nah, beliau pengennya merdeka sajalah. Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, demi Allah tiadalah saat itu aku melihatnya di pintu kamarku kecuali aku cemburu. Ya mesti air cinta.
Aku tahu ini mending cemburu sama orang. Zaliha, kata Abdurrahman Jami, ketika Nabi Yusuf, kata Zaliha cerita, Yusuf itu kalau aku ajak ngomong, dia selalu menunduk ke bawah memandang tanah. Kata Zaliha, sampai aku cemburu pada tanah itu. Itu Zaliha itu. Zulaiha itu ke Nabi Yusuf cemburunya ke tanah aja cemburu. Gara-gara Yusuf itu kalau aku ajak bicara selalu menunduk, mengarahkan pandangannya ke tanah. Sampai aku cemburu pada tanah itu. Kebayang nggak, tanah aja dicemburui. Loh, Bu Maulana kok belum keluar-keluar, Bu Maulana? Mastura. Oh, Bu Mastura. Oh. Iya. Kok belum keluar-keluar? Coba dilihat dulu deh. Takut kenapa-napa. Namanya orang tua. Yang muda tuh bukan dia. Dia dulu deh. Tadi soalnya saya. Iya. Mastura. Bu Mastura baik-baik saja tanya. Takutnya jatuh Dari tadi. ke mama. Tadi sempat lihat sebentar. Lama sampai udah berapa? Ya, yang penting masih hidup. Ya. Masih ada suara. Dan mereka kan kepikiran Bu kita, iya. Dari tadi soalnya. Benar. Iya, aman ya. Oh ya udah. Soal dari tadi soalnya. saya khawatir. Terkendali pikiran juga Oh, tadinya kok iya. lama banget ya. Namanya kan orang sepuh. Demi Allah, kecuali minta hatinya tertarik. Cemburu Sampai cemburu mah cemburu. Aku Aisyah radhiyallahu berkata, demi Allah tiadalah saat itu aku melihatnya pintu kamar di pintu kamarku kecuali aku cemburu. Aku tahu pasti Nabi kita Muhammad SAW akan melihat Juwairiyah sebagaimana yang kulihat. Juwairiyah masuk menemani Nabi kita Muhammad SAW dan berkata, wahai Rasulullah, saya adalah Juwairiyah binti Haris bin Abi Diror, pemuka kaumnya. Saya tertimpa musibah yang tak terperikan. Saya menjadi milik Sabit bin Qais bin Syammas atau saudara sepupunya. Saya berusaha memberikan diri saya dengan mukatabah. Sekarang ini saya datang menjumpaimu untuk meminta tolong kepadamu agar membayar kitabah saya. Maksudnya dibebaskan separuhnya karena dia sudah mulai mencicil gitu. Rasulullah Muhammad SAW menjawab, maukah kamu kuberitahu sesuatu yang lebih baik daripada itu? Juwairiyah bertanya, apa itu? Wahai Rasulullah Muhammad SAW bersabda, aku membayar penuh kitabahmu, tidak usah tak cicil, langsung tak cash no, gitu. Dan aku menikahimu. Bagaimana? Kamu tak merdekakan tapi kamu harus jadi istri saya. Mau enggak? Kata Nabi. Juwairiyah menjawab, ya mau. Ya saya mau. Wahai Rasulullah, saya enggak mau jadi istrinya Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah Muhammad bersabda, baik, sudah kulakukan itu, kata Aisyah radhiyallahu anha meneruskan tuturannya. Tersiarlah berita kepada masyarakat Madinah bahwa Rasulullah Muhammad SAW baru saja menikahi Juwairiyah binti Haris. Lantas mereka saling berucap, orang-orang Badui Mustalik ini adalah saudara persemandaan Rasulullah Muhammad SAW. Pesanan periparan. Kemudian pesanan periparan. Kemudian mereka semuanya memerdekakan wanita Bani Mustalik yang menjadi budak mereka karena pernikahan Rasulullah Muhammad SAW dengan Juwairiyah radhiyallahu anha. 100 orang budak Bani Mustalik akhirnya dimerdekakan pada waktu itu. Yang ku tahu tiada seorang pun perempuan yang lebih besar keberkahannya untuk kaumnya daripada Juwairiyah. Jadi barokah pernikahan itu banyak wanita Bani Mustalik yang dibebaskan sebagai wanita merdeka. Itu seperti itu. Itu pernikahan antara Juwairiyah radhiyallahu anha dengan Rasulullah Muhammad SAW. Itu tanpa paksaan loh ya. Memang beliau mau, ya sudah, lek gelem ya wis. Ayo lek gak ya nama juga enggak mau. Dalam riwayat yang termaktub pada kitab Al-Isti'ab dan kitab Al-Isobah disebutkan bahwa Nabi kita Muhammad SAW menawan Juwairiyah radhiyallahu anha dan beliau berniat untuk menikahinya. Kemudian bapaknya datang dan berkata, hai Muhammad, kamu memang berhasil menawan putriku. Ini kuberikan tebusannya kepadamu agar dia bebas kembali. Karena putriku tidak lagi dijadikan tawanan. Biarkanlah dia pergi. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, bagaimana pendapatmu jika aku persilakan dia untuk memilih? Bukankah itu lebih baik? Jadi kan tawanannya Nabi kan Juwairiyah. Bapaknya datang mau membebaskan anaknya. Kata Nabi, ya wis ngene cak,
takon milih ya. Juwairiyah saya suruh milih. Apakah mau ikut bapaknya atau tetap jadi tawanan Nabi kita Muhammad SAW? Haris menjawab, baiklah kalau begitu. Haris mendatangi Juwairiyah radhiyallahu anha dan menyampaikan dua opsi kepadanya. Juwairiyah radhiyallahu anha menjawab, aku milih Allah dan Rasulnya. Itu saking baiknya Nabi. Sampai bapaknya saja itu kalah baik dengan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi disuruh milih pulang bersama bapaknya atau tetap bersama Nabi, itu milih bersama Nabi Muhammad SAW. Padahal sebagai tawanan statusnya. Saking indahnya dan bagusnya perlakuan Nabi kita Muhammad SAW. Itu kan milik Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Zaid bin Sabit kan putra mahkota satu kaum. Ketika paman-paman datang untuk meminta Zaid bin Sabit untuk kembali ke kaumnya untuk jadi pemimpin, apa jawabannya? Saya pilih, kata Nabi, Zaid bin Sabit suruh milih aja, apa mau tetap jadi anak angkat saya atau menjadi budak saya itu masih budak ya, atau merdeka dan menjadi pemimpin di kaumnya. Kata Zaid bin Sabit, aku milih jadi budaknya Rasulullah Muhammad SAW. Saking bagusnya pelayanan sikap Nabi itu loh. Sampai seorang budak pun lebih memilih tetap jadi budaknya Nabi daripada merdeka tapi terpisah dari Nabi kita Muhammad SAW. Juwairiyah ini nggak tahu-tahu yang datang bapaknya loh, yang mau menebus putrinya, tapi itu lebih milih Rasulullah Muhammad SAW. Betapa bagus dan indahnya akhlak Nabi kepada tawanan, bahkan apalagi kepada orang yang bukan tawanan. Nabi itu orang yang dihormati kawan dan disegani lawan. Diceritakan pula bahwa ayahandanya itu telah menyembunyikan di Syi'ab Makkah 2 unta betina dari unta-unta jantan untuk menebus putrinya. Tatkala Rasulullah Muhammad SAW bertanya tentang kedua unta betina itu, Haris berkata, aku bersaksi bahwa engkau adalah benar-benar Rasulullah, masuk Islam juga. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW meminang putri Haris, yakni Juwairiyah radhiyallahu anha. Lantas Haris menikahkan beliau dengannya, dipinang tetap baik-baik. Mahar yang diberikan dari Nabi kita Muhammad SAW kepada Juwairiyah adalah 400 dirham. Al-Baihaqi juga meriwayatkan dengan sanadnya dari Juwairiyah radhiyallahu anha. Dia berkata, aku bermimpi pada 3 hari sebelum datangnya Nabi kita Muhammad SAW, seolah-olah bulan berjalan dari Yathrib lalu jatuh di kamarku. Masya Allah, mimpinya begitu. Aku tak mau memberitahu. Berarti kalau ada mimpi kejatuhan bulan mau dapat jodoh Bu Anis ya. Ingat Bu Anis ya, kalau kejatuhan bulan berarti apa Bu Anis? Mau dapat jodoh. Aku tak mau memberitakan mimpiku itu kepada siapapun sampai datangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku ditawan, aku mengharapkan mimpi itu menjadi nyata, dan akhirnya Rasulullah Muhammad SAW memerdekakan aku dan menikahi aku sesuai dengan harapan. At-Tabari meriwayatkan dari Mujahid bahwa Juwairiyah berkata kepada Rasulullah Muhammad SAW, sesungguhnya istri-istrimu itu membanggakan diri mereka atas diriku. Mereka berkata, sinis Rasulullah Muhammad SAW itu tidak menikahi kamu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah maharmu itu sangat besar? Bukankah aku telah merdekakan 40 budak demi kalangan kaummu? Ini wallahu alam bisawab. Tapi ini istilah ya. Yes. Barokahnya Juwairiyah dinikahi Nabi, akhirnya sekian banyak budak dimerdekakan, dan itu harganya setiap budak itu mahal. Berarti tanpa sadari ya mahar saya juga mahal sebenarnya. Itu kira-kira gitulah. Walaupun nampaknya sepertinya maharnya hanya 400 dirham. 400 dirham itu enggak banyak. Iya, enggak banyak. Ya, tapi berapa sekian banyak budak dimerdekakan oleh Rasulullah kan, barokahnya pernikahan beliau dengan Juwairiyah. Berarti sebenarnya maharnya Siti Juwairiyah yo mahal juga, karena satu budak itu mahal sekali harganya. Saya kira itu, ya Allah alam bisawab. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah yang lain boleh. Sinten? Kepikiran tadi orang-orang Bu, kok lama takutnya Ibu? Ya, alhamdulillah baik biasanya. Monggo silakan. Yang lain kalau ada tanya, protes, marah, masalah yang lain boleh silakan kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua. Atau tidak jelas semua. Loh, jelas semua ini. Loh, jelas semua beneran nih. Ya wis.
Kalau nggak ada cukup dulu berarti ini ya. Seperti jelas semua. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Ustaz. Nggih, sami-sami Bu Nani Firdaus. Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz.